semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Husnul Fitria dari program studi administrasi rumah sakit dengan nomor NIM 2401240003. Hai, perkenalkan aku Agnieszka Putri dengan NIM 2401240012. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang komputer membantu mencatat alat medis dengan beberapa cara, antara lain yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem ini mencatat dan mengelola data pasien termasuk alat medis yang digunakan. Yang kedua, electronic health record. Sistem ini bisa menjadi elektronik riwayat kesehatan pasien termasuk penggunaan alat medis. Yang ketiga, barcode dan RFID. Teknologi ini digunakan pelacakan dan pencatatan alat medis dengan lebih akurat dan efisien. Yang keempat, aplikasi manajemen inventaris. Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan stok alat medis termasuk pencatatan dan pelacakan. Dengan menggunakan sistem komputer, proses pencatatan medis menjadi lebih akurat, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh staf medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih dampak sistem inventory jika tidak berbasis komputer. Jadi, jika pencatatan tidak berbasis komputer, maka akan muncul beberapa dampak. Apa saja itu dampaknya? Yang pertama yaitu human error lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena kita bisa mengalami salah tulis, salah menghitung, atau bahkan lupa mencatat. Yang selanjutnya adalah tidak real time. Jadi kita tidak akan mengetahui stok-stok terbaru dalam jangka yang cepat gitu. Terus bisa jadi juga yang selanjutnya ada lambat dalam membuat laporan. Tentunya jika kita manual tidak menggunakan aplikasi komputer ini, maka akan kemungkinan dalam hal pengambilan data ini akan menjadi lambat dan bahkan bisa memakan waktu yang sangat lama. Yang selanjutnya ada kehilangan data. Jika tidak berbasis komputer, maka kehilangan data ini akan menjadi salah satu dampaknya. Yang selanjutnya adalah kurang efisien karena membutuhkan tenaga yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Baik, yang selanjutnya di sini ada daftar perangkat komputer. Sudah tertera 5 jenis item. Di sini kita akan menjelaskan fungsinya, yaitu fungsi yang pertama adalah CPU. Ini bertugas mengolah data dan menjalankan perintah dan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada komputer. Ini berfungsi sebagai alat perangkat utama untuk menjalankan berbagai aplikasi dan sistem operasi, memproses data, serta menyimpan informasi digital. Yang selanjutnya ada keyboard. Ini berfungsi untuk alat input untuk mengetik huruf angka. Yang selanjutnya ada mouse. Ini adalah alat input untuk mengarahkan pointer, memilih menu, dan mengoperasikan komputer secara grafis. Dan yang terakhir, ada meja komputer, yaitu berfungsi untuk menyediakan tempat yang ergonomis untuk menempatkan perangkat komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse agar nyaman saat digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh sistem inventory dan fungsinya. Yang pertama, sistem inventory gudang. Fungsinya mengelola stok barang termasuk pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan inventaris. Yang kedua, sistem inventory rumah sakit. Fungsinya mengelola stok alat medis, obat-obatan, dan bahan habis pakai lainnya. Yang ketiga, sistem inventory manajemen. Fungsinya mengelola stok barang, memantau permintaan, dan optimalkan pengelolaan inventaris. Yang keempat, sistem inventory berbasis barcode. Fungsinya mengelola stok barang dengan menggunakan teknologi barcode untuk pelacakan dan pencatatan yang lebih akurat. Baik, yang selanjutnya ada teknologi yang digunakan hardware software. Yang pertama ada hardware, yaitu yang pertama ada komputer, monitor, scanner, printer, mouse, dan lain-lain. Dan yang kedua ada software, yaitu database, operasi Windows 10, Microsoft Excel atau Word.
Oke, baik, yang selanjutnya ada proses pengolahan data. Nah, yang pertama ini adalah input. Apa itu input? Input adalah memasukkan, di mana data-data yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam komputer lewat alat. Alat input ini disebut input device. Input dapat berupa pengetikan huruf atau angka, scanning barcode atau gambar, hasil foto, suara, video, dan sebagainya. Input ini bisa dikatakan sebagai pintu masukan untuk seluruh data yang dibutuhkan penelitian dan melakukan proses selanjutnya. Yang kedua ada processing, yaitu merupakan aktivitas pusat dari siklus pengolahan data, di mana data yang sudah diinput akan diolah menggunakan metode tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Tentunya banyak metode yang dapat digunakan saat mengolah data, tergantung pada jenis data dan permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, tahap processing ini dapat berupa proses penghitungan, pembandingan. Terus bisa dikatakan tahap processing adalah tahap yang cukup memakan waktu karena yang diolah sangat banyak. Yang selanjutnya ada output. Apa itu output? Output adalah tahap menghasilkan keluaran dari pengolahan data yang sudah dilakukan melalui perangkar keluaran output device. Hasil output ini dari pengolahan data ini adalah informasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kumpulan data yang diolah dengan tepat dapat memberikan informasi yang berguna. Informasi ini dapat menjadi insight bagi penggunanya dalam memajukan bisnis dan pelayanan. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari output hasil dari pengolahan data harus diperhatikan dan dipahami dengan baik. Yang selanjutnya ada distribution dan strong. Informasi yang telah diperoleh dari output hasil pengolahan data ini perlu didistribusikan ke pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut. Misalnya, seorang praktisi data sebuah perusahaan bertanggung jawab mengolah data penjualan. Maka hasil output dapat didistribusikan kepada bagian penjualan atau marketing sebagai evaluasi strategi bisnis ke depannya. Sedangkan strong adalah proses menyimpan hasil pengolahan data ke sebuah penyimpanan strong. Hasil pengolahan data dapat disimpan dan dijadikan bahan input kembali untuk pengolahan data selanjutnya. Audio Jungle.